Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah Masjid Fatahillah, jamaah salat zuhur yang semoga Allah merahmati kita semua. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kajian Tibbun Nabawi. Materi kita kali ini adalah seputar salah satu terapi yang diajarkan Nabi SAW, terapi yang masuk dalam jadwal Tibbun Nabawi. Terapi ini terapi yang sudah tidak asing di telinga kaum muslimin, dan terapi ini sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Nabi SAW ada, bahkan sebutkan 3.500 tahun sebelum Nabi atau bahkan sebelum Masehi, yaitu terapi bekam. Terapi bekam. Akan tetapi ada yang dilupakan oleh kaum muslimin sebagiannya. Yang pertama, mereka menganggap bekam ini adalah termasuk murni pengobatan klasik dan bukanlah Tibbun Nabawi. Yang kedua, mereka menyebutkan bahwasanya bekam sebenarnya bukan dari Islam. Dan ada di antara mereka yang mengentengkan satu terapi ini yang sering dilakukan Nabi SAW, yaitu bekam. Pertama perlu diketahui, bekam yang masuk dalam Tibbun Nabawi dan bekam yang sebelum zaman Nabi ada perbedaan. Bekam yang datang dari Nabi SAW tidak didapati dari kedokteran timur, Yunani, India, dan lain sebagainya. Bahkan di Arab klasik nggak didapati. Di antaranya salah satu bekam yang masuk dalam Tibbun Nabawi yang nggak didapati di ilmu yang lainnya adalah seperti waktu berbekam. Contoh waktu berbekam ketika disyariatkan tanggal 17, 19, dan 21. Kedokteran Cina tidak pernah menyebutkan seperti ini. Romawi nggak pernah, karena bilangan 17, 19, 21 itu adalah termasuk wahyu, termasuk hadis Nabi SAW yang sumbernya adalah juga termasuk wahyu. Maka dari itu tetap beda bekam ala Nabi dan bekam yang bukan dari Nabi SAW. Dan banyak dari sahabat yang mengeluhkan sakitnya ketika datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, si fulan sakit." Kemudian jawab Rasulullah, "Bekam dia." "Ya Rasulullah, si fulan sakit." Rasulullah saling berwasiat, "Bekam dia." Di sini menunjukkan bahwasanya penyakit itu berputar-putar dengan darah atau berkaitan dengan darah. Kalau kita perhatikan, makanan yang kita makan itu adalah sumber penyakit. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batn." Enggak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Menunjukkan apa? Perut ini yang dimaksudkan adalah lambung. Ya, adalah tempat yang buruk, paling buruk bagi manusia. Juga Al-Harith bin Kaldah juga berwasiat, dokter Arab yang hidup di zaman Nabi. Kata beliau, "Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awwidu al-jism ma'tad." Dan adalah perut sarangnya penyakit. Perut adalah sarangnya penyakit.
Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Menjaga pantangan inti dari pengobatan penyakit. Maka kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Kondisi asal tubuh, kondisi asal perut ada dalam keadaan sehat walafiat. Gara-gara makanan kita timbullah penyakit. Fa ini di antaranya rahimani wa rahimakumullah menunjukkan antara perut, darah dan penyakit sangat erat kaitannya. Makanan yang kita makan imma akan menimbulkan racun, imma makanan itu sendiri menimbulkan racun bagi tubuh, imma kombinasi makanan yang tidak tepat sehingga menimbulkan racun, juga diantaranya menimbulkan uap gas atau angin panas. Ini bahasa-bahasa orang-orang di masa silam, bahkan bahasanya Imam Al-Bukhari. Maka dari itu pembuluh darah yang menempel di usus kemudian akan menyerap apa yang ada di dalam usus, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Maka sangat erat kaitannya antara makanan, penyakit, dan darah. Berapa banyak virus, bakteri juga lewat darah disebarkan. Berapa banyak kalau bahasa klasik uap-uap panas disebarkan melalui darah. Berapa banyak dari makanan, jika makanan itu terlalu banyak sifat panas, maka makanan tersebut, pembuluh darah tersebut akan membawa darah yang unsurnya semuanya panas. Dan sebaliknya, al-aks bil-aks. Oleh karena itu, ketika Hippocrates mengatakan, you are what you eat, apa yang Anda makan, diri Anda seperti itu. Diri Anda akan seperti itu. Kenapa? Karena yang menyebarkan adalah darah. Darah yang menyebarkan ke seluruh organ kita. Otak sampai kaki, ya, juga kulit, semuanya berpengaruh dari makanan yang dibawa oleh darah. Oleh karena itu, subhanallah, termasuk rahasia bekam ala Nabi SAW. Darah pada bekam tidaklah seperti darah pada donor darah. Tidaklah seperti darah pada fasdu atau flebotomi. Darah pada bekam disebutkan oleh ahli laborat bahwasanya darah tersebut adalah mayoritas darah kotor. Berbeda dengan darah fasdu, darah bekam, darah kotor ikut keluar, darah bersih ikut keluar. Nah, serum juga ikut keluar. Trombosit juga ikut keluar. Ya, sel darah putih, sel darah sel darah merah juga keluar. Ini bedanya bekam dengan terapi fasdu dan donor darah. Bekam yang dikeluarkan adalah pembuluh darah tepi atau kapiler, sehingga yang keluar yang kotor-kotor yang sudah dikonsumsi oleh organ-organ, oleh sel-sel. Farahmanarahmakumullah jami'an. Kemudian disebutkan bahwasanya bekam termasuk dalam kategori jadwal tibbun nabawi. Sedangkan al-fasdu, tidak ada hadis satupun yang bisa menisbatkan fasdu itu adalah bagian dari sunnah sebagaimana bekam. Sebagaimana hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi atau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, khairu ma tadawaitum bihi al-hijama wal fasd. Sebaik-baik Anda berobat adalah dengan bekam dan fasdu. Adapun kalimat fasdu yang disebutkan Ibnu Qayyim diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ternyata dalam sumber Imam Al-Bukhari tidak ada kata-kata fasdu. Maka bekam yang termasuk sunnah, fasdu dan donor bukan bagian dari sunnah, tetapi perkara yang diperbolehkan. Karena ini perkara-perkara dunia, perkara pengobatan yang sah-sah saja untuk dilakukan. Kemudian rahimakumullah jami'an, darah kita akan menimbulkan masalah-masalah, di antaranya keseimbangan tubuh, keseimbangan hormon. Berapa banyak wanita mandul, laki-laki mandul gara-gara hormon terkait dengan darah dan kekentalan darah. Berapa banyak di antara mereka yang mengalami gagal ginjal karena darah yang kotor, mengalami gagal jantung karena darah yang kotor. Berapa banyak di antara mereka matanya kabur ternyata gara-gara darah kotor. Berapa banyak di antara mereka yang mengalami gatal-gatal, pusing, meriang ternyata gara-gara darah kotor, membawa kotoran, membawa uap panas, dan membawa bakteri dan racun. Oleh karena itu Nabi SAW sering, kalau ada sahabat yang lapor kepada Nabi
mengeluhkan sakitnya, Nabi berwasiat bekam dia. Bekam dia. Dan terlebih waktu-waktu ini seperti 17, 19, 21 adalah bahasa wahyu. Tanggal tersebut adalah tanggal yang ditentukan wahyu. Gak ada dalam ilmu kedokteran Cina, gak ada ilmu kedokteran Yunani, Arab klasik, ataupun India, ataupun manapun juga. Karena ini bahasa wahyu. Ya, fa subhanallah, hikmahnya diantaranya sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di pekan 2 dan pekan 3, saat itu darah sedang naik ke permukaan. Dan tanggal 17, 19, 21 adalah masuk dalam pekan 2 dan 3. Dan pada tanggal-tanggal itu saatnya darah mendidih, yahij, ya, wa yatla ila sathil jild. Darah itu sedang mendidih, naik ke permukaan kulit, makanya dibekam. Makanya Ibnu Qayyim tidak merekomendasi bekam di pekan pertama dan pekan keempat. Nah, fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Fa Nabi SAW sering minta dibekam. Di antaranya pernah Nabi SAW mengalami pusing. Nabi mengalami pusing, sakit kepala. Fa Nabi minta dibekam titik di kepalanya. Fa hadis ini kalau kita kaitkan teringat dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki badu yang badannya keker dan kuat, dan Nabi takjub. Ketika Nabi takjub, Nabi melihat dia dan bertanya, hal asabaka umumil dam, bertanya kepada orang badu ini, apakah kamu pernah kena demam? Kemudian orang badu tanya, ma umumil dam, apa itu umumil dam? Kemudian disebutkan Nabi SAW, umumil dam adalah harun bainal jild wal adhalat, demam atau panas antara kulit dan otot. Kemudian orang badu ini berkata, ma asabani umumil dam abada, aku gak pernah kena demam sama sekali. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tasadda'ta, apakah kamu pernah kena pusing? Kemudian orang badu bertanya, mas suda', apa itu pusing? Kemudian orang badu, Nabi SAW menjawab, as-suda' rihun ya'taridu fir ra's wa yadhribu al-asab. Suda' adalah pusing karena apa? Angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Fakata orang badu ini, ma asabani suda' abada, aku sama sekali gak pernah kena pusing. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya setelah orang badu ini pergi, Nabi berkata, jika kalian ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki tadi, seumur hidup gak pernah sakit. Termasuk ciri-ciri penghuni neraka, seumur hidup gak pernah sakit. Fa Nabi SAW sakit, tapi Nabi gak terlalu sering sakit. Nabi sakit, dan Nabi bukan berarti gak pernah sakit sama sekali. Oleh karena itu, ya, terkait sakit pun gak ekstrim kanan, sakit terus, atau ekstrim kiri, gak pernah sakit. Kalau orang sakit terus, akhirnya banyak pintu ibadah tertutup. Nah, ketika sakit, makanya berobat. Ekstrem kiri sama sekali gak pernah sakit. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi ini, ya, juga riwayat Imam Muslim, bahwasanya ciri-ciri penghuni neraka tidak pernah sakit seumur hidup. Nah, fa sakit menggugurkan dosa kita. Fa di sini, syahidnya di sini adalah bahwasanya pusing, disebutkan Nabi SAW adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Disebutkan Imam As-Suyuti, pusing itu ada 20 jenis. Ya, bahkan kedokteran modern, ahli saraf zaman ini juga menyebutkan pusing juga ada 20 jenis. Fa subhanallah, adapun yang disebutkan Nabi ini salah satu dari jenis pusing yang ada. Penyebabnya adalah salah satunya apa? Angin yang menumpuk di kepala, uap panas yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Subhanallah, makanya Nabi ketika pusing minta dibekam kepalanya. Dan ketika dibekam kepala, darah keluar. Bukan hanya darah saja yang keluar, uap panas ikut keluar. Uap panas ikut keluar. Makanya tak heran ketika Anda dibekam, mungkin banyak di gelas-gelas tadi, gelas-gelas bekam, banyak uap
yang nempel di gelas. Itu menunjukkan apa? Anda kebanyakan uap di dalam tubuh. Jikalau yang kena pusing, jikalau kena pusing berarti uap yang numpuk di kepala. Kemudian penjelasan ini bersambung dengan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari bab al-itsmid, dikatakan beliau uap di perut kalau naik ke hidung, kalau naik ke mata akan menjadikan penyakit mata atau ramet, atau dikenal dengan bahasa kedokteran modern konjungtivitis. Kalau didorong ke hidung uap tadi, dari mana didorong? Dari perut, diisep pembuluh darah naik, membawa keliling, membawa uap dan darah, ya, membawa kotoran, membawa oksigen, membawa nutrisi, semua campur. Kalau didorong ke hidung, yuhditsu az-zukam, akan menimbulkan pilek. Di sini sebagai bahan tadabbur, kalau ada orang sering pilek, di antara penyebabnya ini perut kita. Kemudian kalau didorong ke anak lidah, yuhditsu al-khannan, akan menyebabkan al-khannan. Al-khannan yaitu apa? Yaitu seperti masalah-masalah tenggorokan dan suara-suara ngorok. Berikutnya wa inin dafa'a ila ri'ah, kalau didorong ke paru-paru, yuhditsu an-nazlah, akan menimbulkan yaitu apa? Infeksi paru-paru. Wa inin dafa'a ila al-qalb, kalau uap tadi didorong ke arah jantung, yuhditsu asyausah, akan terjadi nyeri pada jantung. Subhanallah, ajib. Berapa banyak kami dapati orang-orang yang nyeri jantung kiri, engap ya di dada kiri. Jangan terburu-buru mendiagnosa penyakit jantung koroner. Bisa jadi masalahnya masalah ringan. Ya, bisa jadi masalah-masalah ringan. Makanya Anda berharap baik dulu. Jangan langsung mendiagnosa dengan kemungkinan yang terburuk lebih dahulu. Ya, cari yang paling ringan. Diagnosa paling ringan. Ternyata hanya karena uap. Setelah dikeluarkan darahnya, imma langsung di titik jantung, imma pada pembuluh darah yang searah dengan jantung, misalkan titik koifal, atau bisa di fasdu, di titik basilik, ya, subhanallah, engapnya langsung hilang. Keluar bersama darahnya uap yang sangat tebal, rihun ghalid, uap yang sangat tebal. Fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian Anda mungkin sering dengar istilah-istilah seperti orang mengalami angin duduk. Sebenarnya angin duduk kasus yang sangat ringan, sangat simpel. Tetapi ketika manusia tidak tahu solusinya, bahkan bisa menyebabkan kematian pada orang tersebut. Anda tadabburi juga, siapa yang rata-rata mengalami angin duduk dan wafat gara-gara angin duduk? Ranking nomor 1 adalah seperti profesi supir. Dan yang semisalnya walaupun bukan supir, tapi aktivitasnya makannya seperti supir. Ya, supir untuk menghilangkan rasa kantuknya, dia terpaksa mempertahankan dirinya untuk tetap melek. Ya, biar enggak mikroslip, ngopi, makan, minum, ngopi, makan, ngemil. Ini makanan ketika di blend di perut akan menimbulkan uap dan gas. Kalau naik ke jantung jadilah syausah, nyeri pada jantung. Ya, bahkan bisa mencelakakan diri dia. Ini sebagai bahan tadabbur. Kalau uap angin tadi tidak keluar dan berkumpul di kepala, terjadilah pusing. Ini yang disebutkan pusing dari bahasa Nabi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an. Begitu pula Imam Bukhari membuat judul yang sangat indah. Judul yang menunjukkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kaum muslimin sepakat bahwasanya Sahihul Bukhari adalah afdhalul kitab ba'dal Quran, adalah kitab terbaik setelah Al-Quran. Dan beliau membuat judul yang sangat indah, bab fadlu bisa fadli, boleh. Bab fadlu man yatasarra minar riyah atau minar rih. Kata Imam Al-Bukhari, bab keutamaan orang yang kejang, kena ayan, epilepsi karena uap. Coba, ini Imam Bukhari menyebutkan ada orang yang kena ayan, kejang,
itu karena uap angin panas numpuk di kepala. Di antaranya disebutkan imra'atu sauda, wanita yang hitam, yang dia punya ayan atau epilepsi, datang kepada Nabi SAW untuk didoakan dengan kesembuhan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada dia, in sabarti falakil jannah, wa in da'utu laki fasyufid. Kalau kamu sabar, bagi kamu surga. Tapi kalau kamu minta didoakan, aku akan doakan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan sembuh. Kemudian kata wanita ini, idzan asbir. Kalau gitu aku bersabar saja ya Rasulullah, biar aku tetap kena ayan, kena kejang, ya, dan aku mendapat surga. Tapi doakan satu ini ya Rasulullah, agar auratku tidak tersingkap. Dalam riwayat yang lainnya ada Ummu Zufar. Ummu Zufar kena kejang, epilepsi, tapi karena kena jin. Sedangkan imra'atu sauda di sini kejang karena apa? Angin numpuk di kepala. Penyebab ayan banyak. Ada orang ayan kena jin, ada orang ayan karena angin uap menumpuk di kepala, ada orang kena ayan diantaranya, permisi akramukumullah, dibahas Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang meninggal 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ada orang kejang diantaranya sebabnya apa? Sperma dia lama nggak dikeluarkan. Yang mana sperma ini sifatnya panas. Makanya diantaranya ketika suami mengajak istrinya di malam hari untuk berhubungan intim, kemudian wanita tersebut abad, enggan untuk melayaninya. Fala'anatha al-malaikah, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut. Dari laki-laki yang waktu itu ketika tidur, fabata ghadbana, tidur dalam keadaan marah, murka karena nggak mau dilayani. Si wanita nggak mau melayani suaminya. Sampai kapan? Sampai waktu fajar. Kenapa? Karena madarahnya banyak, bahayanya banyak. Kalau laki-laki nggak dilayani, laki-laki kerja di luar yang mencari nafkah, dihadapkan di hadapannya fitnah. Ya. Subhanallah, kembali pulang ke rumah untuk membuang apa? Semua apa yang numpuk di kepalanya dari fitnah tersebut. Kalau dia lama nggak dilayani, atau bisa jadi dia jauh dari istrinya, dari tempat kerjanya dan rumahnya, ya, atau memang dia belum menikah, jomblo lama, maka ini diantara efeknya otak ikut panas. Bahasa orang-orang klasik sangat ilmiah. Unik tapi ilmiah. Kemudian ada pun dari kedokteran modern, orang kena ayan diantaranya adalah karena ada trauma di otak. Ketika ada luka di kulit kita, sedikit luka walaupun sebesar semut, luka tadi akan membentuk jaringan parut. Tetapi kalau luka itu di otak, walaupun seperti telur semut, ya, maka luka sekecil itu pun akan menimbulkan jaringan parut, dan jaringan parut tadi akan menimbulkan listrik. Saat listrik muncul, maka dia kena ayan, kejang. Begitu pula orang-orang klasik menyebutkan ketika di otak banyak kotoran, uap panas juga numpuk, sama akan menimbulkan ayan. Bahkan juga disebutkan Ibnu Qayyim dan yang selainnya, kalau banyak uap di kepala kita akan menyebabkan stroke, al-liqwah wal falij, juga akan menimbulkan Bell palsy, muka merot. Kalau dalam kedokteran modern zaman sekarang, orang kena muka merot, Bell palsy, karena apa? Hawa dingin. Dan ada radang di saraf ketujuh, saraf trigeminus, saraf terbesar yang ada di tubuh kita, di wajah. Nah, ada pun orang-orang klasik melihat orang stroke, ya, sebab stroke banyak, tapi ini salah satu dari sebabnya. Dan juga sebab Bell palsy, di antaranya apa? Uap numpuk di kepala. Uap tadi akan membuat stroke, menekan saraf, dan juga menimbulkan Bell palsy, wajah merot. Kenapa? Berdampak kepada saraf ketujuh. Kalau bahasa sekarang. Ini pembahasan mereka sangat unik, tapi sangat masuk akal. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu diantaranya Nabi ketika sakit, pusing, Nabi minta dibekam kepalanya. Ketika Nabi terkilir, jatuh dari tunggangannya, Nabi minta dibekam dhahr qadamih,
di punggung kakinya. Nah, menunjukkan di situ apa? Darah sangat berkaitan erat dengan penyakit. Rasa nyeri, radang, ya, infeksi, ya, juga di antaranya darah kental, juga di antaranya gatal-gatal, juga di antaranya racun dan lain sebagainya terkait dengan darah. Juga demikian. Banyak sekali kasus kami dapati laki wanita setelah menikah bertahun-tahun lama nggak punya anak. Ternyata penyebabnya juga darah. Darah gara-gara apa? Makanan. Makanan akan menyebabkan darah kental. Sekaligus juga akan menyebabkan gangguan keseimbangan tubuh dan keseimbangan hormon. Makanya simple. Untuk orang yang mandul nggak perlu putus asa. Ya, sehat itu mudah, sehat itu murah demi Allah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah dan surganya. Nah, termasuk orang mandul simple kalau tahu ilmunya. Obati makanan dia, perbaiki pola makan dia, bersihkan darah dia, ya, dan diantaranya kombinasikan makanan-makanan yang baik, yang cocok, dan hindari makan di jam-jam yang tidak direkomendasi untuk makan. Kemudian jangan terlalu banyak makan, ya, terutama darah kalau kental terdampak karena efek makanan yang terlalu banyak. Anda terlalu banyak makanan manis pekat, maka darah Anda akan pekat. Ketika darah Anda pekat, potensi kesemutan, ya, potensi kolesterol naik, gula darah naik, asam urat naik, HB terlalu tinggi, trombosit terlalu tinggi, ya, kemudian LED juga tinggi, kemudian D-dimer juga tinggi, ya. Ini semua apa? Gara-gara makanan kita. Demikian ada sebagian ibu-ibu janinnya nggak berkembang. Ternyata simple. Allah jadikan wanita kalau tidak ada terjadi ovulasi pembuahan, maka rahim dia akan diluruhkan alias haid. Tapi kalau wanita sudah terjadi pembuahan, termasuk tandanya dia nggak haid. Kenapa? Karena darah tersebut akan menjadi nutrisi bagi janin. Ketika si ibu hamil sudah melahirkan, maka darah tersebut akan menjadi susu bagi si bayi. Subhanallah, indahnya Islam. Bagaimana Allah menjelaskan hal ini semua. Oleh karena itu ketika janin gak berkembang, juga simple. Bagaimana janin akan berkembang? Kalau darah si ibu sangat kotor, yang jadi nutrisi bagi si janin. Begitu pula bagaimana suami istri akan bisa hamil atas izin Allah. Tapi ada sebab yang terbesar di antaranya makanan. Ketika makanan dia membuat darah dia semakin kental, hormon kacau, dan kata Imam Asyuti, ulama yang meninggal tahun 911 Hijriah, dia sudah berwasiat bahwasannya yang menentukan mani laki atau sperma atau mani perempuan atau ovum sehat nggak sehatnya tergantung dari darahnya. Kalau darah nggak sehat, gimana mani akan sehat? Gimana sperma akan sehat? Gimana ovum akan sehat? Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika darah kotor, ketika dia sudah melahirkan, sampai ketuban warnanya keruh, hijau dan jorok. Begitu pula sampai air susu ibu tidak keluar. Kenapa? Karena darahnya kotor. Begitu pula sering terjadi pada ibu hamil, di antaranya eklamsi, hipereklamsi, sama penyebabnya darah. Subhanallah. Kalau Anda perhatikan kemarin, sebagai bahan tadabbur, kenapa dokter melarang orang yang kekentalan darah tinggi untuk tidak divaksin? Kenapa orang kencing manis nggak boleh divaksin? Darah tinggi nggak boleh divaksin? Ya, asam urat tinggi nggak boleh divaksin, kolesterol tinggi nggak boleh divaksin, HB tinggi nggak boleh divaksin, trombosit tinggi nggak boleh divaksin. Kenapa? Karena dia sudah panas dan vaksin sifatnya panas. Ketika dipaksakan vaksin, panas ketemu panas, Anda akan dapati kenapa ada orang divaksin sampai lumpuh, kenapa ada orang divaksin sampai meninggal, kenapa ada orang divaksin sampai gagal ginjal, kenapa ada orang divaksin sampai gagal jantung. Nah, ini bahan tadabbur Anda. Nah, makanya terapi ini untuk membantu membersihkan darah Anda. Kalau darah Anda terlalu numpuk, berlebihan, karena Ibnu Qayyim menyebutkan penyakit karena di antaranya karena imtila al-madiyah. Seperti apa? Damawiyah. Damawiyah itu darah dan pembuluh darah. Sofrawiyah itu liver.
balghamiyah itu otak dan kelenjar, saudawiyah itu limpa, dan adapun damawiyah itu terkait dengan darah dan pembuluh darah. Obatnya adalah dengan dibekam di fasdu ataupun donor darah. Indikasinya pada siapa saja? Orang-orang yang kelebihan. Kelebihan apa? Kekentalan darah, gula darah tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, HB tinggi, trombosit tinggi, ya, orang yang di darahnya ada virus, ya. Ini obatnya juga dengan mengeluarkan darah. Bahkan berapa banyak kasus yang disebutkan pengarang buku ini, yaitu At-Tibbun Nabawi min Mandhuril Mu'asir, orang-orang HIV sembuh dengan dibekam. Tentunya perlu dilakukan dengan SOP bekam pada kasus HIV biar tidak terjadi penularan. Sembuh dengan bekam. Kenapa? Dikeluarkan darah kotor, karena darah kotor itu membawa virus, diganti darah baru. Darah baru tadi membawa leukosit, nutrisi dan oksigen, sehingga apa? Menguatkan imun dia. Fa ini rahimakumullah, jami'an yang perlu ditadabburi. Sekali lagi, ya, makanya jangan apa? Jangan pernah entengkan bekam. Ya, Anda mau merutinkan bekam, silahkan. Dan kebiasaan Nabi SAW dibekam ketika dia membutuhkan, ketika pusing dibekam. Itu pun dalam keadaan dia puasa. Menunjukkan apa? Puasa, bekam di puasa di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Adapun hadis aftarul hajim wal mahjum, batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam, hadisnya mansukh, dihapus. Dengan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah dibekam di bulan Ramadan, di siang Ramadan. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekali lagi Anda tadabburi, maka bekam ini menjadi salah satu solusi bagi diri Anda dari pengobatan penyakit badan. Karena ada penyakit badan, ada penyakit hati. Penyakit badan, ada penyakit hati. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali menyebutkan, makanan yang Anda makan kalau kebanyakan, yuthkilu al-badan, akan memberatkan tubuh Anda. Kalau tubuh Anda berat terasa untuk ibadah, melangkahkan kaki untuk mendatangi ketaatan kepada Allah. Ketika syahwat makan berlebihan, maka akan menimbulkan syahwatul farj, syahwat kemaluan, wa syahwatul mal, syahwat harta, wa syahwatul jah, syahwat kedudukan. Maka ternyata makanan yang kita makan selain berdampak penyakit pada tubuh kita, juga berdampak pada penyakit hati. Maka dari itu rahimakumullah, sedikitlah makan, enggak perlu banyak makan. Ya, orang sehat bukan karena banyak makan. Justru orang sakit karena kebanyakan makan. Justru tubuh yang perlu didetoks rata-rata karena kebanyakan makan. Dan salah satu terapi detoks adalah dengan bekam. Membersihkan tubuh kita, termasuk darah kita dan penyakit-penyakit yang di permukaan. Sedangkan donor darah, sedangkan fasdu untuk membersihkan penyakit yang di dalam, karena pembuluh darah yang lebih dalam. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu ditadabburi. Sekali lagi bekam, ya, Nabi SAW dibekam. Di sini juga demikian. Nabi sebutkan khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik Anda berobat adalah dengan bekam. Dengan bekam. Bukan berarti di sana gak ada pengobatan yang lainnya yang juga baik. Ada. Cuma orang Arab identik dengan bekam, identik dengan sengatan besi panas, ya, identik dengan fasdu. Maka penjelasan 3 pengobatan ini sering kadang disebutkan bersamaan di dalam buku-buku mereka. Kemudian subhanallah, bekam ini kalau kita lihat sebagaimana habatus sauda disebutkan Nabi, dawa'u likulli da' illa sam. Alaikum bihadhi al-habatus sauda fa innaha dawa'u likulli da' illa sam. Hendaknya Anda menggunakan habatus sauda sebagai obat segala macam penyakit kecuali kematian. Para ulama, ya, mereka menyebutkan, Ibnu Qayyim dan yang selainnya, Az-Zuhri dan yang selainnya menyebutkan bahwasanya hadis ini hadis lafadznya umum, urida bihi al-khusus. Lafadznya umum, habatus sauda obat segala macam penyakit. Tapi yang diinginkan adalah khusus, yaitu penyakit yang sifatnya dingin.
Kenapa? Karena habatus sauda sifatnya panas. Maka cocok untuk penyakit yang sifatnya dingin. Kalau habatus sauda sifatnya panas, mau digunakan untuk penyakit yang sifatnya panas, harus dicampur dengan yang lainnya. Contoh, disebutkan Ibnu Qayyim, batu ginjal itu sifatnya panas. Untuk mengobati batu ginjal dengan habatus sauda, maka habatus sauda dicampur dengan air panas, ya, dan dicampur dengan madu. Nah, juga bekam di sini. Kalau kita perhatikan, dia bekam obat yang terbaik. Tapi apakah untuk semua penyakit? Tunggu dulu. Bekam itu mengeluarkan apa? Damawiyah, darah dan unsur-unsur darah, pembuluh darah pada manusia. Namanya mengeluarkan berarti untuk apa? Sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh. Seperti kita sebutkan tadi, trombosit terlalu tinggi, HB terlalu tinggi, ya, gula darah terlalu tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, HB tinggi, kekentalan darah tinggi. Ketika seperti ini obesitas, ya, kemudian juga tensi tinggi. Ketika seperti ini menunjukkan berlebihan, dia dikeluarkan, maka sangat direkomendasikan sebagai terapi dan obat. Tetapi kalau dia sedang drop, katakan HB-nya drop, HB-nya 6, trombosit hanya sekitar 10.000, 15.000, kemudian dia anemia, ya, kemudian juga tensinya ngedrop hanya 70 misalnya, kemudian gula darahnya drop, gula darahnya cuma 50 misalnya, kemudian juga asam uratnya terlalu rendah, kolesterolnya terlalu rendah, semuanya ngedrop dan dipaksakan bekam, dia akan mengalami shock atau pingsan. Wah, ini sebagai konsep, ya. Makanya ahli pengobat harus paham. Karena kadang seorang pasien, orang yang sakit minta dibekam, minta diterapi sesuai selera dia. Tapi yang menentukan bukanlah si pasien, si terapisnya. Bapak kondisinya dingin, bapak kondisinya lemah, bapak nggak boleh dibekam. Kalau memang dibekam, ya, titiknya hanya 1 titik sampai 3 titik, ya, itu pun darahnya ditoreh, kulitnya ditoreh, dilukai hanya sedikit, nggak boleh banyak-banyak misalnya. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jamiat. Fa di antara keajaiban bekam, bahkan disebutkan dari Jabir bin Abdullah, disebutkan dari hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang selainnya. Dia mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, "In kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati asalin aw lad'atin binarin tuwafiku adda wa ma uhibbu an aktawiya." Muttafaqun alaih wa lafadz Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau di sana ada obat yang terbaik di antara Anda, ya, perlu diketahui obat yang terbaik di sekitar Anda itu adalah dengan sayatan bekam. Di sini di antaranya mereka berpendapat sayat bekam lebih baik daripada tusukan jarum. Ya. Kenapa? Syartah itu mentoreh, mensayat. Adapun jarum menusuk. Kalau sayatan lebih kena tepi kulit, sedangkan jarum bisa nusuk sampai saraf. Makanya ketika orang tidak tahu kedalaman kulit, kadang setelah dibekam dengan jarum dia gatal-gatal. Kenapa? Kena sarafnya. Ya, kena sarafnya. Sedang disayat, ketika sayatan yang disayat cuma apa? Tepi kulit atau epidermis. Sedangkan tusukan kadang lebih dalam. Ya. Tetapi sekali lagi tidak mengapa. Ini perkara-perkara yang mubah, boleh. Bukan perkara ibadah. Boleh. Kalau memang seperti di daerah bokong, permisi akramakumullah, kalau pakai silet mungkin kurang maksimal darahnya keluar, pakai jarum ya tak mengapa. Nah, tetapi yang paling afdal adalah dengan syartah. Dan dahulu di zaman Nabi SAW, bekam alatnya pakai tanduk, seperti tanduk sapi. Tanduk dipotong ujungnya, diisep dengan mulut, setelah diisep ditutup. Ya, untuk apa? Mengangkat darah di bawah kulit biar terkumpul di lokasi bekam yang diinginkan. Ya, setelah naik ke permukaan, fungsi yang kedua sedotan tadi untuk menjadi apa? Anti nyeri. Ya, sebagai bius. Ya, bius tradisional.
biar nyerinya nggak terlalu sakit ketika akan disayat. Setelah itu dilepas, dibuka tutupnya, dilepas, disayat. Sayatan di masa silam bisa pakai mus, silet ala masa silam, juga bisa pakai pisau atau pedang. Nah, di zaman lalu. Nah, kemudian dihisap kedua kali, ya, dibersihkan ketika sudah ada darahnya, kemudian sampai apa? Sampai serum warna kuning keluar, baru dihentikan. Itu yang terbaik. Ya, bukan sekali sayat kemudian berhenti, diambil darahnya berhenti, tapi darah masih ngucur. Ini nggak direkomendasi. Dan sayatan nggak boleh sampai terlalu dalam dan menganga. Kenapa? Itu mendharrah, mencelakakan orang yang dibekam. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fa hadis inilah yang dulu menyatakan batallah orang puasa bagi yang membekam dan yang dibekam. Aftaral hajim wal mahjum. Kenapa? Karena diantaranya sebabnya disebutkan oleh para ulama, karena mereka pakai sedotan tanduk. Setelah disayat, kemudian disedot, airnya masuk ke mulut, darahnya masuk ke mulut. Ya, kemudian sayatan tadi mengeluarkan darah banyak. Kenapa? Karena di Arab tempatnya darah yang panas, sehingga darah yang keluar banyak. Dan sayatan dahulu pisaunya nggak seperti pisau di zaman sekarang, bisturi di zaman sekarang, sehingga sayatannya bisa melebar dan banyak darah keluar, sehingga orangnya bisa pingsan. Nah, adapun di masa sekarang lebih aman. Ya, fa ini bedanya rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa sisa waktu 5 menit. Pembahasan kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Kita baru membaca satu hadis saja. Ya, belum sempat membahas penelitian dari penyakit apa aja yang sembuh. Hepatitis ternyata bisa sembuh dengan bekam. HIV sembuh dengan bekam. Migrain, vertigo sembuh dengan bekam. Ya, kemudian juga stroke sembuh dengan bekam. Apalagi stroke ketika awal kena stroke langsung dibekam. Kemudian juga diantaranya asam urat sembuh dengan bekam. Gula darah sembuh dengan bekam. Darah tinggi sembuh dengan bekam. Semua atas izin Allah. Bekam hanya perantara. Tapi maha penyembuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syafi'u Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Itu saja. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kita tutup saja ya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Bagi yang mungkin ingin dapat faedah ulangan, bisa simak di link YouTube masjid ini ya. Dan kebaikan hendaknya di-share ya. Masih banyak orang yang belum tahu bekam yang benar, apa itu bekam, manfaatnya, dan kadang mereka tidak meyakini satu terapi yang diajarkan Nabi SAW. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah angkat semua musibah, penyakit. Semoga Allah berikan kesabaran kepada saudara kita di Maroko ya, dan sekitarnya, dan Libya. Dan semoga Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala malapetaka. Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Dan semoga Allah hentikan makar-makar orang yang punya makar di negeri ini. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.